Hai, welcome to our channel. Kali ini kita belajar kimia. Jika kalian suka video ini, kalian bisa dukung kami dengan subscribe, comment, and like video ini supaya kami semakin semangat dalam berbagi ilmu, guys. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai elektrolisis. Nah, elektrolisis itu yang di part 1 itu belum ada hitungan. Nah, yang kali ini ada hitungannya. Nah, ini adalah cara untuk mencari massa, ya, dimana caranya adalah E kali F. Lalu ini adalah mol elektron. Nah, ini E-nya beda ya. Kalau yang elektron saya ada kasih garis di atasnya, itu maksudnya untuk elektron. Ya, mol elektron sama dengan F sama dengan I kali T per 96.500. Dan yang ini sebenarnya tuh di fisika juga ada nih, ya. Q sama dengan I kali T, ya. Q itu muatan. Oke, lanjut lagi ke yang E. E itu sendiri apa? AR per jumlah elektron atau biasa saya ngomongnya ini AR per bilox, ya. Ya, M itu apa? M itu adalah massa, ya, satuannya nanti gram. E yang ini adalah berat ekuivalen. Untuk mengingatkan, yang ini adalah elektron. Lalu F itu adalah jumlah listrik yang satuannya Faraday. I itu adalah kuat arus, satuannya ampere. T itu adalah waktu elektrolisis, satuannya detik. Oke. Jika dua atau lebih larutan dialiri muatan listrik dengan jumlah yang sama, maka massa yang diperoleh pakai perbandingan seperti ini boleh. Ya. Yuk, kita langsung contoh soal aja biar kalian lebih paham. Oke. Berapa gram seng yang terbentuk pada katode jika arus listrik 5 ampere dialirkan melalui larutan ZnSO4 selama 1 jam? Ya, kita mulai coba buat. Di nomor 1 ini kita pecah dulu. Ya. Jadinya di sini ada Zn 2 plus tambah SO4 2 min. Ya kan? Nah, seperti di video pertama, ini ada di bagian katode ya. Nah, kalau misalnya ini ada di bagian katode, berarti benar dong yang dia bilang berapa gram seng yang terbentuk pada katode. Oke. Lalu kita tinggal masukin rumus yang ini. Jadi di sini M sama dengan AR per bilox. Saya singkat gini ya. Dikalikan dengan F. F itu berarti I kali T per 96.500. Oke. Kita masukin AR-nya adalah 65. Bilox-nya Zn ini 2. Ya, yang ini nih. Lalu dikalikan I-nya adalah 5 ampere. Lalu waktunya ini kita rubah ke detik jadi 3600 detik per 96.500. Nah, sisanya tinggal kita hitung deh. Dan ini nanti menghasilkan sebesar 6,06 gram. Oke, bisa ya. Sekarang kita ke nomor 2. Nah, sejumlah arus listrik yang sama dapat mengendapkan 0,72 gram Ag dari larutan AgNO3 serta 0,44 gram dari larutan XCl3. Tentukan massa atom relatif X. Kalau misalnya ada arus listrik yang sama, biasanya kita pakai ini, ya. Jadi kita langsung buat dulu nih ya AgNO3. Itu kalau dipecah jadinya adalah Ag plus dengan NO3 min ya. Oke, berarti di sini benar ya ada Ag yang diendapkan. Lalu XCl3. Nah, XCl3 ini kalau misalnya kita pecah, biloxnya Cl kan min 1. Berarti biloxnya X plus 3 dong. Kalau misalnya kalian masih agak bingung di sini, boleh lihat di video kami sebelumnya. Oke. Jadi di sini yang tadi saya bilang X itu 3 plus dengan Cl-nya adalah min 1. Oke, langsung kita masukin dalam rumusnya M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Nah, ini saya anggap punya Ag atau perak. Yang ini saya anggap punya si X. Oke. Jadi cara kerjanya nanti tinggal masanya Ag di sini yang perak ya, kita masukin 0,72
per masanya si X, di sini kita masukin 0,44 sama dengan E-nya Ag, AR per bilox, berarti AR-nya di sini ini ya 108, biloxnya Ag ini 1 per masa atom relatif X, itu berarti AR-nya X kita nggak tahu ya, per tapi biloxnya X sudah ada yaitu 3. Tuh, paham ya? Jadi ini tinggal dikali silang, hitung dengan teliti. Ini saya percepat aja. Jadi AR-nya X ini adalah 198. Nah, di nomor 3, ke dalam 200 ml larutan AgNO3 0,1 molar dialirkan arus listrik sejumlah 965 kolom. Yang A, ditanya berapa pH larutan setelah dielektrolisis. Nah, mungkin kalian agak mikir juga nih ya, kok arus listrik satuannya kolom? Gak masalah itu ya. Yang penting kalian ingetin aja, kalau satuan kolom kan gak mungkin I itu ampere. Kalau kolom berarti yang ini muatan. Ya, paham ya? Oke, paham ya? Nah sekarang kita buat dulu reaksi ini ya, AgNO3. Jadi di sini bisa dipecah jadi yang kayak tadi ya, Ag plus dengan NO3 min. Lalu kita lihat pertanyaannya, berapa pH larutan setelah dielektrolisis. Nah, emang di sini ada bagian H+, ada pH. Ya kan? Bingung ya? Nah, di sini makanya kalian harus menguasai di elektrolisis bagian yang pertama yang reaksi. Ya, yaitu yang katode dan anode. Jadi, ada baiknya kita buat reaksi katode anodenya dulu biar jelas. Ini bagian katode berarti dia pakai yang logam aja ya. Karena dia bukan golongan 1A ataupun 2A ataupun Al maupun Mn. Jadi dia seperti ini aja. Oke? Ini elektron saya giniin. Lalu berikutnya untuk NO3 min. Nah, NO3 min kalau misalnya nggak dikasih tahu nih elektrodenya apa, kita asumsikan dia inert ya. Nah, kalau diasumsikan inert berarti NO3 ini kan akan pasti berubah menjadi yang 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ya. Jadi inilah kalian harus menguasai materi di video pertama dulu. Oke? Berikutnya kita lihat pH. pH itu kan kaitannya sama H+, berarti benar ya ada H+ di sini. Oke? Nah, H+ yang di sini gimana cara nyarinya sekarang? Lihat, ini ada 4 elektron. Ya. Ini ada mol elektron, berarti kita harus cari mol elektron dulu nih buat taruh sini. Oke, gitu logikanya. Jadi kita cari dulu mol elektronnya. Ya. Mol elektron adalah IT per 96.500, dimana nilai IT-nya itu udah diwakili oleh Q ini. Jadi di sini 965 per 96.500 atau 10 pangkat minus 2. Ya. Udah dapat di sini 10 minus 2, taruh di sini. Ya. Kalau elektronnya 10 minus 2 berdasarkan koefisiennya ya, ini 4 berarti taruh sini juga 10 minus 2 ya. Nah, paham kan? Sekarang sudah dapat molnya. Untuk H+, ini sedikit mengulang materi kelas 11 berarti. H+ di sini kita dapatnya itu bentuknya kayak gini nih, artinya konsentrasi atau molaritas. Dimana molaritas itu didapat dari mol per volume. Ya. Jadi di sini molnya 10 pangkat minus 2 per volumenya yang ini kita rubah ke liter. Jadi 0,2. Ya. Lalu dapatlah hasil sebesar 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, setelah udah dapat H+ gini, kita tinggal cari pH kan? Ya, rumus pH adalah
minus log H+. Ya. Di sini saya tidak terlalu mengajarkan untuk mencari pH karena itu harusnya kalian sudah kuasai di kelas 11. Ya. Ini kita langsung ambil aja, jangan cara cepat ya. Kalau misalnya H+-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 2, berarti pH-nya tinggal kita ambil pangkat ini, tapi kita positifin untuk bagian 10-nya ini nih. Ya. Min log 5. Tuh, udah dapat jawaban A. Di bagian B, hitung volume gas oksigen 0 derajat 1 atm. 0 derajat 1 atm ini artinya dia STP. Ya, keadaan standar. Nah, berarti di sini kita harus cari molnya dia dulu dong, oksigen. Ingat ya, kalau misalnya ini koefisiennya 4, berarti ini koefisiennya 1 nih. Berarti di sini berapa mol? Ya, berarti di sini molnya adalah 1/4 dari dia ya. Nih, mol oksigen. Saya nggak muat di sini ya. Saya tulis aja di sini. Mol oksigen berarti adalah 1/4 dari 10 pangkat minus 2. Ya. Nah, habis itu ingat yang ditanya volume. Ya. Volume STP itu rumusnya adalah V sama dengan ini saya dorong lagi deh. Mol dikali 22,4. Jadi ya udah 1/4 dikalikan 10 pangkat minus 2 untuk molnya, dikaliin lagi sama 22,4, dapat sebesar 0,056. Ini liter ya, paham ya? Nanti ini ada latihan soal, kalian boleh coba kerjakan. Ya, sekian video penjelasan dari kami mengenai elektrolisis. Semoga bisa membantu kalian semua dalam belajar. Ingat untuk subscribe, komen, like, serta boleh share ke teman-teman kalian yang kira-kira butuh bimbingan juga nih untuk belajar elektrolisis. Ya, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.